Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fantas. Gue mahasiswa semester 6 Pendidikan Agama Islam di Staibik Sumbar. Dan di video kali ini, apa itu sejarah pendidikan Islam? Yang materinya adalah mulanya terjadi transmisi ilmu pengetahuan ke Eropa. Ya, sebelum itu kita harus tahu dulu nih sejarah pendidikan Islam itu apa. Kira-kira apa yang terbayang, apa yang akan timbul di benak kita ketika kita berbicara mengenai sejarah pendidikan Islam? Ya, mungkin ada yang membayangkan bagaimana sejarah Nabi dulunya ketika berjuang, atau mungkin teringat Konstantinopel. Mungkin juga bisa kita teringat bagaimana film Umar bin Khattab. Pasti banyak hal yang akan terbayang di benak kita ketika orang itu akan berbicara tentang sejarah pendidikan Islam gitu. Nah, pada kali ini kalau menurut saya pribadi, sejarah pendidikan Islam itu adalah adanya penjelasan mengenai tentang pertumbuhan dan juga perkembangan yang terjadi pada pendidikan Islam dari kurun waktu ke waktu, dari masa ke masa, yang mungkin bisa dibilang sejak lahirnya Islam sampai masa sekarang, sampai saat ini. Dan begitulah sejarah Islam. Ya, bisa kita lihat sektor yang kita pelajari dari sejarah pendidikan Islam ini sangat banyak. Mungkin dari segi politiknya, dari segi ilmu pengetahuan, ataupun pemahaman ataupun kepercayaan juga, dan banyak hal lainnya begitu. Mungkin karena saya kurang membaca, jadi agak ngeblank ya teman-teman. Pada kali ini saya belajar sebetulnya gimana caranya bisa berbicara lancar di video. Mari kita lanjut. Kalau dilihat dari segi transmisi ilmu pengetahuan ke Eropa begitu. Nah, kita harus tahu yang melatar belakanginya itu apa sebetulnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sejak Islam memasuki wilayah Andalusia pada dinasti Umayyah, menjadi pintu masuk berkembangnya Islam ke Eropa, bahkan sampai ke benua Amerika. Nah, Muslim Spanyol merupakan perwujudan atas persaingan politik antara Umayyah dan Abbasiyah, sehingga sangat mudah bagi para mubalik menyampaikan risalah Islam atas kebijakan-kebijakan dari pusat pemerintahan Islam. Nah, kalian pasti ingin tahu kan? Nggak juga sih. Mas itu boleh nggak saya? Ya, di sini ada beberapa faktor yang akan mendukung terjadinya penyebaran klasik ke dunia Islam yang kemudian ditransformasi lagi ke dunia Barat.
Seperti apa itu faktornya? Yang pertama, terpecahnya dengan gereja Indo-Kristen Ortodoks, sekte Nestorian dan Monophysite dengan gereja Indo dengan alasan perbedaan doktrinal. Akibatnya, banyak kaum intelektual kedua sekte tersebut dikucilkan dan bahkan terlempar dari unsur kegerejaan. Nah, kedua sekte tersebut dikucilkan dan bukan, sehingga mereka harus mencari kebudayaan yang lebih bersahabat dan kondusif dalam mengayomi ide dinamis mereka. Gitu teman-teman. Yang kedua, penaklukan Alexander Agung juga ikut menjadi penyebab tersebarnya ilmu pengetahuan kebudayaan Yunani ke Persia dan India, yang kemudian kedua negara ini akhirnya menjadi wilayah kuasa Islam. Nah, faktor yang ketiga, akademi ini selama abad ke-6 mampu adanya pengembangan kurikulum studi yang mampu mengakomodatif bisa lah kita bilang nih memadukan ilmu pengetahuan India, Grecian, Syria, Hellenistik, Hebrew, dan Zoroastrian, termasuk menerjemahkan ilmu pengetahuan dari filsafat klasik Yunani ke dalam bahasa Pahlavi dan Syria, yang kemudian disebarkan ke dunia Islam Barat, sampai tugas ini diambil oleh di Baghdad di Islam. Begitu. Ya. Nah, kan tadi ceritanya kita membahas bagaimana transmisinya ke Eropa. Nah, kita bahas dari Spanyol. Islam di Spanyol sangat berkuasa selama 7,5 abad. Ya, sejarah sepanjang Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Apa saja periodenya? Yang pertama, periode pertama itu 711 sampai 755 Masehi. Ya. Periode ini Spanyol di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Nah, periode ini stabilitas politik di Spanyol belum tercapai secara sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi. Banyak keraguan yang ada pada periode ini gitu, dari Spanyol. Berbagai gangguan masih terjadi baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Gitu. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memiliki Spanyol tahun 1038 Hijriah atau 775 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas. Yang selanjutnya periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Nah, berlangsunglah mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Dengan khalifah. Pada hari ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi daulah Abbasiyah di Baghdad. Ada yang keempat, periode yang keempat. 1013 sampai 1086 Masehi. Nah, kalau pada masa ini Spanyol terpecah-pecah nih teman-teman, menjadi beberapa negara kecil yang menjadi pusat di kota tertentu. Bahkan Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Taif yang berpusat di satu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Begitu. Pada periode ini umat Islam di Spanyol kembali memasuki pertikaian yang internal.
Ya sama lah macam kita juga kan, ada kayak orang Minang macam kayak orang Jawa gitu lah Pak. Ayah juga ya. Terus sejarah tuh. Periode yang kelima teman-teman. 1086 sampai 1248 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol Islam masih terpecah nih dalam beberapa negara. Tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan. Di mana itu? Dinasti Murabitun lah. Ya, apa namanya? Dinasti Murabitun. Dia yang menjadi dominan, kekuasaan itu benar-benar ada gitu teman-teman, daripada dibandingkan yang di tempat-tempat lainnya gitu. Ya, ada berkuasa juga tapi tidak sekuat kekuatan yang ada dinasti Murabitun ini dari 1086 sampai 1143 Masehi. Nah, dinasti Murabitun ini pada mulanya sebuah gerakan agama. Ini catat, gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara, berpusat di Marrakas, dan ia masuk ke Spanyol juga atas undangan raja-raja Islam yang tengah mempertahankan kekuasaannya dari serangan raja-raja Kristen begitu. Jadi dia masuk ini tuh karena ya dia masuk nih karena dari undangan raja-raja Islam yang memang raja-raja Islam itu sedang mempertahankan kekuasaannya dari serangan raja Kristen. Ya gitu. Karena dinasti Muwahhidun datang ke Spanyol di bawah pemimpin Abdul Mun'im ya. Antara 1114 dan 1154 Masehi. Kota-kota penting umat Islam Cordova, Almeria, dan Granada jatuh di bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan nih. Kekuatan-kekuatan Kristen dapat terpukul mundur di dunia. Ya, kalah telak ya. Karena kekuatan ini, gue punya kuasa, gue punya segalanya. Gitu. Nah, periode ke-6. Periode ini Islam hanya berkuasa ya di Granada. Di Granada lagi nih, di bawah dinasti Ahmad 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan nih di zaman Abdurrahman An-Nasir. Tapi secara politik ya teman-teman, ini dinasti ini cuma berkuasa di wilayah yang kecil gitu. Karena kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena kenapa coba? Karena memang merupakan pertahanan. Bukan. Karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Ya, mirip-mirip sama partai sekarang lah gitu. Pada periode ini adalah akhir dari eksistensi umat Islam di Spanyol. Catat, pada periode ini adalah akhir dari eksistensi umat Islam di Spanyol. Tahun 1609 Masehi. Ya bisa dibilang lah tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Nah, pasukannya yang berjumlah 7.000 orang menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tentara Spanyol di bawah pemimpin Raja Roderick dapat ditaklukkan. Cordova jatuh pada tahun 711 Masehi. Dari sana wilayah-wilayah Spanyol seperti Toledo, Sevilla, Malaga, dan Granada dapat dikuasai dengan mudah. Nah, sukseslah si Tariq bin Ziyad di masa Al-Walid atau Daulat Umayyah Damaskus yang diikuti oleh Abdul Al-Rahman Al-Dakhil atau penguasa pertama Daulat Umayyah Spanyol yang berusaha menata sistem pemerintahan, yang melihat memang masyarakat Spanyol ini adalah masyarakat heterogen, baik berdasarkan strata sosial,
suku, ras maupun agama. Dia memiliki tentara yang terorganisir dengan baik yang sejumlahnya tidak kurang dari 40.000 tentara bayaran barbar dan juga membangun angkatan laut yang kuat. Gitu. Jadi begitulah kira-kira sejarah yang ada, teman-teman. Mungkin penjelasan dari saya di video ini tidak mencakup semua, bahkan memang bisa dibilang hanya segelintir saja. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman juga melihat video lain atau membaca dari buku-buku, majalah atau majalah. Bukan, maksud saya lebih ke sumber-sumber yang lebih akurat gitu. Karena ini cuma video untuk ujian, jadi ala kadarnya saja, dan insya Allah juga saya akan lebih rajin lagi untuk menghafal dan lebih baik lagi dalam menyampaikan dalam video. Atas perhatiannya, atas teman-teman juga sudah menonton video saya pada saat sekarang ini, terima kasih, dan semoga saja nilai ujian saya baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada kurangnya saya minta maaf. Ya, minta maaf karena banyaknya kekurangan saya dan juga mungkin kurangnya pemahaman ataupun penguasaan pemahaman di materi yang saya harusnya sampaikan kepada teman-teman di video ini. Dan juga terkhusus maaf saya kepada Ustadz yang insya Allah nanti menonton video saya membuatnya pada tanggal 16 gitu Ustaz. Jadi saya minta maaf karena terburu-buru, jadi tidak sempat untuk banyak menghafal atau mengingat semua materi. Saya akui saya salah, dan saya mohon atas kemurahan hati Ustaz untuk memberikan sedikit banyaknya maksudnya itu menerima permohonan maaf saya, begitu kira-kira. Saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.